Halo rekan-rekan traveler, kita memegang paspor Indonesia memang belum begitu bebas untuk masuk ke sebuah negara, tapi ini kita berbahagia sekali karena kalau tidak salah dari bulan September atau Agustus, nanti kalau saya salah ada pakarnya di sini yang bisa mengkoreksi bahwa kita sudah bisa pergi ke Dubai. Saya sendiri pun sudah ke Dubai dari mulai sejak ada pandemik, dan sekarang sudah terhubung ada di hadapan saya lewat Zoom Bapak Christian Sidarta dari Dubai Tourism. Apa kabar Pak Christian? Halo Pak Teguh, kabar baik. Apa kabar juga? Salam sehat untuk semuanya. Sehat-sehat semuanya. Ya Pak Christian, kita kalau bicara tentang Dubai ini ya, aduh, saya kemarin pas ke sana itu memang lama nggak terbang, bukan karena lama nggak terbangnya juga, tapi begitu melihat ke sana, hari ini datang, besok sudah ada perubahan lagi, besok ada perubahan lagi. Memang. Ini saya sampai bingung, seperti sebuah negeri dongeng ya, apa yang tidak bisa itu menjadi ada di sana. Apa yang membuat Dubai itu tidak ada kata tidak bisa? Oke, ya memang ini berasal dari Perdana Menteri atau penguasa Dubai, yaitu His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Dia itu seorang yang idealis. Dia juga, yang saya kagum dari dia, itu banyak kata-kata mutiara. Salah satunya yaitu in the race for excellence, there's no finish line. Nah itu dari situ memang kita bisa rangkumkan bahwa Dubai itu selalu membangun dan juga berinovasi. Nah, berawal dari dulu cuma satu gedung di sana, World Trade Center. Kemudian ide dia adalah membangun pulau. Ya, jadi pulau buatan. Jadi pulau buatan pertamanya itu Palm Jumeirah. Ya, jadi yang kita bisa lihat sekarang itu menjadi ikonik di Dubai. Pulau yang berbentuk pohon palem. Oke. Nah itu memang dulu pernah dia waktu pertama kali berencana untuk membangun ini, banyak yang ngetawain dia, dan dia udah mengundang para developer sama arsitektur, banyak yang bilang nggak mungkin, tapi dia nggak give up lah ya. Jadi dia terus mau berinisiasi, kemudian tetap membangun, akhirnya jadi. Nah itu awalnya Palm Jumeirah. Nah itu Palm Jumeirah itu dulu memang sempat tuh jadi heboh kan, ngetren, termasuk dari Indonesia. Banyak orang Indonesia yang mau ke Dubai untuk melihat pulau buatan ini, ya, salah satu yang lumayan megah. Kemudian nggak sampai di situ juga, jadi mereka tetap membangun. Sekarang ini ada beberapa pulau. Jadi di sebelahnya Palm Jumeirah sekarang udah ada The Wall Island. Ya, jadi pulau yang berbentuk bola dunia. Jadi peta dunia yang ditaruh di laut. Luar kemudian biasa. Kadang kayak kita tuh ketawa gitu ya, kenapa bisa gitu. Nah terus makanya terus kemudian nanti akan ada jiplakan dari Palm Jumeirah di daerah yang lain, di Jebel Ali, namanya Palm Jebel Ali. Nah, itu sama bentuknya persis kayak Palm Jumeirah tapi lebih besar. Kemudian sekarang juga ada yang baru nih, ada pulau kecil buatan, namanya Blue Waters Island. Kemudian nantinya akan dibuka in Dubai. In Dubai itu salah satu yang terbaru di Dubai yang akan dibuka tahun ini sebelum Expo 2020. Ya, jadi in Dubai atau Dubai Eye yang kita kenal seperti London Eye, yaitu biang lala. Ini biang lala yang terbesar di dunia, ya, tertinggi di dunia. Jadi dia bangun di atas pulau kecil ini, namanya Blue Waters Island. Nah di Blue Waters Island ini ada hotel, ada restoran, ada mall di sana, dan juga in Dubai nantinya. Jadi sebelum Expo 2020 dia akan dibuka. Jadi jumlah dari in Dubai ini, jumlah kapsulnya ada 48. Nah tiap kapsul itu bisa muat sampai 40 orang. Jadi kalau misalnya full keisi semua itu bisa 1.900 orang. Nah nggak sampai di situ, in Dubai itu baru. Kemudian di Palm Jumeirah sendiri sekarang udah banyak yang baru juga, ya. Jadi contohnya Pak Teguh
waktu sebelumnya ke Dubai kan pernah lihat tuh The Ya, Point. ya. The Point itu ada di ujung atau the tip, kan bentuk dari pohon palem itu yang ada yang paling ujung yang pohon yang di atasnya. Nah itu namanya The Point. Nah itu nanti kita bisa ngelihat langsung Atlantis depan. Ya dari situ itu ada banyak restoran, kemudian pemandangannya juga bagus banget kalau malam. Nah itu sudah dibuka The Palm Fountain, mirip dengan Dubai Fountain yang ada di Dubai Mall. Tapi Palm Fountain ini apa kelebihannya? Fountain yang terbesar di dunia yang sudah mereka pecahkan rekornya di Guinness World of Record. Nah itu baru. Kemudian ada lagi yang baru di Palm Jumeirah yang nantinya akan dibuka juga, yang sudah dibuka, The Palm Tower. Ya, The Palm Tower ini letaknya ada di tengah-tengah Palm Jumeirah. Ya, jadi di situ ada Nakhil Mall, kemudian baru dibuka hotel juga, St. Regis Hotel, itu baru dibuka di sana. Dan kita bisa naik ke atas, itu ada observation deck di Palm Tower ini, namanya The View. Dari atas sana kita bisa ngelihat bentuk dari Palm Jumeirah. Jadi jelas sekali itu kalau jelas sekali. Jadi kalau sebelum dia buka ini Palm Tower ini, kita kalau mau melihat bentuk dari Palm Jumeirah itu kita harus naik helikopter atau Sea Wings. Jadi kalau misalnya kita naik di Burj Khalifa, memang kita bisa ngelihat Pulau Palm Jumeirah, tapi nggak bisa ngelihat secara jelas. Ya. Tapi sekarang dengan adanya The View ini, Palm Tower, kita bisa melihat jelas bentuk dari Palm Jumeirah ini. Jadi pemandangannya luar biasa. Jadi itu 360 derajat. Kita bisa lihat bentuk dari pohon, misalnya bentuknya yang pohon palem ini ke depan, itu ada Atlantis depan. Kemudian di belakang kita bisa melihat skyline Dubai. Jadi ada Burj Khalifa, semuanya lah, gedung-gedung pencakar langit. Ikoniknya udah itu baru ikonik. Ya, terus kemudian ada lagi yang bakal dibuka tahun ini, namanya Museum of the Future. Jadi museum yang bentuknya itu kayak bola mata. Ya, jadi ini udah yang di sana udah kelihatan ada tulisan-tulisan Arabnya, oval gitu ya. Ya. Nah ini letaknya ada di Trade Center namanya. Jadi di kota, nggak jauh. Ya. Kita bisa melihat Museum of the Future ini ada di jalan yang terpanjang di Dubai, Sheikh Zayed Road. Ya mungkin dulu pas Pak Teguh ke Dubai juga lewat Sheikh Zayed Road ini. Ya. Jadi museum ini yang akan diperlihatkan adalah masa depan atau teknologi yang kita bisa gunakan supaya kita bisa memperbaiki masa depan yang lebih baik. Ya, jadi robotik kemudian AI itu akan dipamerkan di sana, kemudian Dubai di tahun 2050 akan dipamerkan di sana juga. Ya, jadi ini akan seru. Terus memang ini bentuknya udah luar biasa. Iya, serentak akan dibuka pada saat Dubai Expo. Expo 2020. Ya. Jadi Expo 2020 ini memang tadinya dibukanya tahun lalu, cuma gara-gara pandemi jadi harus diundur sampai tahun ini. Jadi dibukanya itu 1 Oktober 2021, dilangsungkan hingga 31 Maret 2022. Nah, jadi kita kalau misalnya mau keliling dunia di satu tempat ya ini Expo 2020. Ya, cukup satu tempat kita bisa keliling dunia. Sudah walaupun dibuka di 2021 tapi tetap menggunakan brandnya di 2020 ya Pak Christian ya. Betul. Itu brandnya memang udah dipakai Expo 2020. Karena memang World Expo ini memang dilangsungkan setiap 5 tahun sekali. Ini adalah expo yang terbesar di dunia, dilangsungkan setiap 5 tahun sekali. Yang sebelumnya adalah di Milan, kemudian berikutnya adalah Dubai tahun 2020. Tapi karena pandemi kita langsungkan di 2021. Ya, terima kasih. Ini top banget dan saya itu dari kemarin juga bertanya-tanya karena kami sendiri kan dari dunia industri pariwisata. Itu benar-benar yang semuanya merasa bahwa ini adalah saat terpuruk yang sampai dengan boleh dikatakan hampir sampai titik nol. Karena mencapai minus ya malah di bawah nol dong. Nah, tapi pada saat saya itu menerima undangan dari Dubai Tourism juga dari Emirates sebagai National Carrier Dubai, itu saya melihat bahwa ini tercapai sekali sebuah keseimbangan. Bahkan ini kan 1 tahun yang lalu, ya kan? Betul. Karena 2021. Nah, itu bagaimana langkah-langkah apa yang dijalankan oleh Dubai Tourism mungkin bisa diadopsi oleh kami di sini sehingga tercapai
keseimbangan, belumlah seimbang banget, tapi paling Ya. tidak niatan bagus, corona tetap dicegah, tidak sampai membludak, tetapi Ya. dunia pariwisata juga terus jalan. Boleh diinfokan sedikit Pak Kecil? Boleh. Ya, waktu memang corona ini memang mendunia, termasuk Dubai juga atau UAE. Waktu mereka memang dulunya memang bulan Maret itu yang udah mulai parah, udah banyak kasus yang ada di Dubai atau UAE. 2020 ini kita bicara nah, ya. 2020, betul, tahun lalu ya. Nah, itu mereka langsung lockdown. Jadi lockdown benar-benar orang itu nggak boleh keluar. Jadi kalau misalnya mereka keluar itu ada sanksinya. Jadi mereka mesti bayar. Kecuali memang alasannya itu memang untuk ke supermarket, kita untuk grocery. Nah itu kita harus perlihatkan receipt atau bond di mana kita belanja. Ya, jadi itu kita mesti buktikan. Kalau enggak kita akan kena denda. Ya, dendanya itu juga besar. Kemudian pasti masker itu harus dipergunakan. Ya, kalau tidak pakai masker itu ada dendanya juga, itu juga besar 3.000 AED. Nah, program sanitasi juga itu diberlakukan setiap hari sampai di bulan memang udah dicapai lumayan sukses. Jadi mereka kasus-kasusnya itu mulai berkurang. Jadi mereka sudah persiapkan sedemikian rupa sehingga memang itu kasus sudah berkurang. Kemudian mereka mendapatkan safe travel stamp. Mereka UAE itu destinasi mungkin salah satu yang pertama yang mendapatkan safe travel stamp dari WTTC. Ya. Kemudian di samping itu Dubai juga menjalankan program sanitasi namanya Dubai Assured. Ya, jadi Dubai Assured ini adalah program sertifikasi kesehatan yang kita syaratkan untuk semua instansi pariwisata untuk menjalankan program-program sanitasi. Ya, jadi kalau misalnya mereka sudah menjalankan ini, mereka akan mendapatkan sertifikat bahwa mereka sudah menjalankan program Dubai Assured ini. Jadi setiap 2 minggu sekali ini akan diperbaharui ya sertifikat-sertifikat. Jadi waktu kita memang check-in di hotel misalnya, nah kita bisa lihat logo dari Dubai Assured ini. Nah makanya waktu kita sudah mempersiapkan ini, maka Dubai sudah membuka kembali pintunya untuk turis internasional. Ya, nah itu memang itu yang dipersiapkan. Kemudian jumlah-jumlah tes PCR yang sudah dilakukan mereka sampai saat ini itu sudah mencapai 5-6 juta. Kemudian untuk vaksinasi sendiri sekarang udah lebih dari 14 juta. Jadi yang mendapatkan penduduknya total UAE itu kurang dari 10 juta. Ya, jadi yang sudah divaksinasi itu sudah 87%. Wow. Itu yang vaksinasi pertama. Yang kedua memang 39, kalau nggak salah 38%. Itu vaksinasi yang kedua. Ya. Jadi yang full vaccination itu 38%. Kalau yang sudah mendapatkan vaksinasi itu sudah mencapai 80%. Ya, oke. Jadi mereka sudah siap. Ya, peraturan kan selalu berubah-berubah nih. Karena memang kita pasti udah flown terus kan, mau seperti apa, kondisinya sudah naik ataupun turun. Nah, ini sekarang berada di tanggal 24 Juni 2021. Peraturan yang terbaru untuk turis masuk ke Dubai itu seperti apa? Mungkin rekan-rekan traveler juga kepingin tahu nih. Sekarang di Dubai seperti apa? Apakah perlu karantina atau tidak gitu? Nah, jadi ada beberapa negara memang ada yang green zone atau red zone. Ya, jadi yang green zone memang nggak perlu PCR test. Tapi ada negara-negara yang termasuk di misalnya kasus yang masih banyak, kasus harian itu masih banyak termasuk Indonesia. Jadi mereka harus memperlihatkan PCR test, hasil PCR test yang negatif. Jadi masa berlakunya yaitu 72 jam. Tapi ada beberapa negara yang memang krisis, itu harus hasil PCR testnya itu masa berlakunya harus 48 jam. Ya, jadi kalau dari Indonesia 72 jam masa berlaku dari hasil PCR test yang negatif. Kemudian sesampainya di Dubai, mereka harus melakukan PCR test yang kedua. Ya, jadi supaya kita bisa istilahnya
bahwa PCR test yang dari Indonesia itu benar. Valid. Ya, Jadi berarti itu kedatangan ya di pas kedatangan di airport, Dubai Airport, nah itu PCR testnya itu gratis ya dari pemerintah Dubai. Kemudian mereka harus tunggu hasilnya di hotel yang sudah mereka book, tapi hotel ini biaya sendiri, biaya tamu sendiri. Ya, itu jadi PCR-nya itu biasanya di-provide ya sama PCR test, betul. Nah, itu free ya. ya. Kemudian hasil dari PCR tersebut kurang lebih keluarnya dalam waktu 24 jam sampai 48 jam. Nah, itu akan dikirim melalui SMS atau aplikasi COVID-19 Smart Dubai. Gitu. Oke, ya mudah-mudahan ini rekan-rekan traveler jelas, jadi tidak ragu-ragu lagi kalau memang mau mengadakan kunjungan pariwisata ke Dubai. Betul. Ya, kemudian ini kan yang lagi booming sekali nih Pak Christian, Dubai Expo. Tadi kita udah sempat singgung bahwa dalam Dubai Expo juga banyak tempat-tempat baru yang dibuka. Nah, sejauh mana ini kesiapan Dubai Expo sudah kurang lebih mencapai berapa persen ya Pak Christian? Ya, jadi kurang lebih sekarang mungkin udah hampir 100% kali ya untuk tempat-tempat yang ada di Expo. Ya, jadi pavilion-pavilion. Sebetulnya jadi itu ya. Sudah siap buka sebenarnya. Makanya memang udah siap buka. Memang udah waktu bulan awal dari tahun ini itu udah mulai buka. Ya, jadi mereka namanya Premier. Jadi dia buka pintunya itu untuk memperlihatkan pavilion tematiknya dia. Ya. Jadi ada 3 pavilion tematik, namanya sustainability, mobility, dan opportunity. Jadi waktu itu dibuka adalah sustainability pavilion, namanya Terra. Nah, mereka mau memperlihatkan kepada residen ya atau pengunjung. Mereka bisa bayar ke dalam, mereka bisa melihat. Kemudian kalau pavilion-pavilion yang lain dari negara-negara yang ikut serta, itu ada 190 lebih pavilion yang ada di dalam sana. Mereka sudah menjalankan prokes juga dan juga social distancing pastinya. Karena memang luas area dari Expo ini sangat besar. Ya, seperti kita bisa mungkin memperkirakan itu seperti 600 lapangan sepak bola. Kita bisa bayangkan sebesar apa. Ya. Jadi di dalam pun itu nanti ada people's mover. Gitu. Nah, itu mereka memang sudah siap dan juga kalau misalnya ada rekan-rekan travel agent yang memang mau ke sana, mereka juga bukan grup misalnya ya. Jadi mau jalan-jalan sendiri, nah nanti ada metro station. Jadi ada rute baru yang ke Expo 2020. Ya. Itu jadi dari Dubai City sampai connect, ke itu. Connect. Jadi dari Dubai Marina langsung ke Expo 2020 itu cuma 20 menit. Jadi sangat ya lumayan convenient lah ya. Jadi bagi mereka yang memang jalan-jalan sendiri, mereka bisa naik taksi, bisa naik bus, bisa naik metro ini. MRT. Memang metronya di sana juga sangat ya selalu lah Dubai kita bisa bicara. Bagus. Ya, bagus, memadai. Ya, benar memadai. Dan juga mereka 1 Oktober sampai tutup kapan ya supaya semua ini pada persiapan. 1 Oktober 2021 hingga 31 Maret 2022. Jadi 6 bulan. Ya, jadi 6 bulan cukup lama dan memang lagi enak cuacanya juga di Dubai dari Oktober sampai Maret. Ya, pas-pasan gitu ya, cukup. Pas. Dan itu juga memang banyak di Expo sendiri juga yang dipamerkan banyak untuk segala umur, untuk segala hobi yang memang teman-teman travel bisa lihat di sana. Iya. Dan konektivitas dari Indonesia juga kita bicara untuk traveler yang berasal dari Indonesia nih ya Pak Christian. Itu enak karena saya sendiri sebetulnya termasuk kagum ya keharmonisan antara Dubai Tourism dengan national carrier-nya mereka yaitu Emirates. Ya. Itu apa yang dijalankan satu dengan yang lainnya itu saling mendukung dan bahkan ada satu kata-kata yang inspirasi tagline Dubai ini, ready when you are. Itu sebetulnya datang dari Dubai Tourism ataupun dari Emirates, tetapi yang jelas pesan ini sebetulnya apa sih yang kepingin disampaikan karena wow banget nih.
Dubai Ya Arabia. memang. Makanya waktu mereka buka kembali pintunya untuk turis internasional pada bulan Juli tahun lalu, nah memang kita punya banyak campaign. Pertama yaitu Ready When You Are. Kita mau mempromosikan Dubai, bahwa Dubai sudah siap kalau misalnya Anda siap. Jadi kita sudah mempersiapkan diri dari segi kesehatan, dari segi keamanan, kemudian dari segi banyak tempat-tempat baru atau atraksi baru di Dubai. Ya, jadi contohnya adalah Expo, kemudian ada banyak atraksi baru atau ikonik building baru di sana. Nah, itu yang sudah dipersiapkan Dubai waktu mereka membuka kembali pintunya untuk turis internasional. Itu ceritanya mengapa kita memakai tagline Ready When You Are. Kemudian yang setelah Ready When You Are, we will see you soon. Jadi kita mengundang. Nyambung. Iya. We will see you soon. Yeah. Terus live your story, live your story. Gitu. Jadi menyambung bahwa memang kita tetap mengundang para turis dari internasional, termasuk Indonesia. Ya, tapi saya bicara ini efeknya sih luar biasa ya, jangan cuma dibilang sebuah kata gitu. Coba kita pikirkan lagi, ready when you are. Ya istilah kita ngomong kasarnya bahasa pergaulan kita kan, ya gua sih siap aja, elunya siap gitu kan. Pasti. Makanya memang, nah itu yang memang kita mau kasih tahu ke para tamu nih, para turis internasional nih. Ya udah, kita sudah siap. Ya, tinggal sediakan waktu, sediakan budget. Iya. Pokoknya perlengkapannya siap. Memang, ya Dubai siap menerima gitu ya. Betul. Nah nanti jalan-jalan di Dubai juga pasti puas, pasti bahagia. Ya, oke. Ini selain rekan-rekan traveler secara umum, ini juga untuk rekan-rekan di industri pariwisata di dunia travel agent. Tadi kan Pak Christian sudah sebut tuh, banyak sekali yang akan dibuka pada saat pembukaan Dubai Expo 2020. Nah, itu ada nggak sih kita nanti dari travel agent akan ada nih ada travel mat mungkin sampai sekarang karena kondisi masih seperti ini virtual supaya kita para buyer itu bisa meet dengan seller. Ada planningnya nggak Pak Christian? Ya, nah memang semenjak pandemi ini memang kita susah untuk ketemu orang kan. Ya. Jadi kita memang melangsungkan banyak webinar. Kemudian nanti yang akan kita laksanakan itu adalah roadshow. Jadi roadshow ini bentuknya adalah virtual juga. Nah kita mau supaya para travel agent ini bisa ketemu langsung dengan penjual Dubai atau Dubai sellers atau stakeholders yang kita namakan. Nah itu mereka bisa langsung tanya kepada expertnya. Jadi produk-produk mereka apa aja yang baru misalnya, apakah yang mereka ada produk-produk yang memang harus yang cocok kita pasarkan di Indonesia. Nah, itu yang kira-kira di bulan apa langsungkan, Pak Christian? Itu kira-kira di bulan Agustus. Ya, jadi ini teman-teman travel agent siap-siap di bulan Agustus nanti supaya ada kedekatan dengan seller, kita dari Dubai Tourism Jembatani ya akan membuka virtual travel mart ya Pak Christian. Ya. Ya. Oke Pak Christian, menarik sekali ini bahasannya sore ini, dan kira-kira ada pesan apa buat traveler maupun buat travel industry di Indonesia ini Pak Christian? Nah, tadi sudah kita katakan terima kasih sebelumnya Pak Teguh sudah mengundang Dubai Tourism di acara ini. Kita juga cuma mau memastikan kepada para travel agent bahwa Dubai telah dibuka, Dubai pun sudah aman, sudah seperti normal. Mereka tetap menjalankan protokol kesehatan yang baik, dan Dubai adalah salah satu negara yang memang bisa mengkontrol coronavirus ini sampai sekarang, di mana vaksinasinya sudah mulai hampir 100%. Nah, kita sudah siap untuk menerima para tamu dari internasional, dan juga kita mempunyai Expo 2020 yang akan dilangsungkan di Dubai. Jadi kita tunggu para teman-teman travel agent di Dubai, dan mungkin ini adalah salah satu kepuasan yang bisa kalian dapatkan tahun ini.
Terima kasih. Terima kasih Pak Christian. Selamat sore. Sampai ketemu di Dubai Sore. Expo ya, Pak. Sampai ketemu di Expo. Oke.